Sebelum lanjut ke videonya, admin mau memberitahu kalau lebih dari 90% penonton novel CN belum subscribe. Untuk itu bagi yang belum subscribe mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar admin makin semangat upload video. Bab 51. Dua rintangan besar. Lokasi Pil Gathering berada di bagian utara wilayah dalam, itu sudah diisi oleh gerombolan orang yang menakutkan selama beberapa hari. Oleh karena itu, pada saat kelompok Xiao Yan tiba, mereka hanya melihat kepala manusia yang padat. Tanpa ujung, kebisingan yang menghancurkan bumi menimpa langit. Setelah itu, berubah menjadi gelombang sonik yang menakutkan yang menyebar, satu dapat dengan jelas mendengarnya dalam radius 50 km. Kelompok Xiao Yan muncul di atas beberapa bangunan, mata mereka memandang sekeliling mereka. Baru kemudian mereka menemukan bahwa itu tempat ini adalah alun-alun besar yang luasnya 10.000 kaki. Udara di atas tanah terbuka ini memiliki banyak platform batu yang tergantung di dalamnya. Anjungan batu itu memiliki cahaya samar yang menyebar dari mereka, dari kelihatannya. Platform muncul cukup misterius, platform batu itu adalah kursi terakhir dari para pesaing. Ye Zong menunjuk ke platform batu yang mengambang di udara saat dia tertawa. Mereka adalah fokus dari puluhan ribu mata. Kursi terakhir, Xiao Yan mengangkat alisnya ketika dia mendengar ini. Pertemuan Pil adalah acara yang sangat luar biasa. Tidak mungkin bagi semua orang untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini untuk memiliki kualifikasi untuk masuk ke platform tersebut. Sebelum memasuki arena kompetisi, ada, secara tegas, dua pilihan rintangan. Ye Zong tersenyum. Setelah itu, dia menunjukkan sebuah kotak besar. Dia bertanya, apakah Anda melihat ruang berwarna abu-abu di sana? Mata Xiao Yan mengikuti arah yang ditunjuk Ye Zong dan benar-benar melihat sepetak ruang abu-abu. Ketika dia melihat dengan hati-hati, dia akhirnya menemukan bahwa itu ruang ini telah terdistorsi dan dibentuk oleh seseorang. Bagian dalam ruang terdistorsi diisi dengan semacam uap abu-abu yang bisa menghalangi pandangan seseorang. Persyaratan dasar untuk berpartisipasi dalam pertemuan Pil adalah untuk mencapai tingkat alkemis tingkat 5. Ruang berwarna abu-abu itu adalah rintangan pertama. Ini juga dikenal sebagai rintangan realem fantasi. Bahwa itu uap abu-abu adalah sesuatu yang diciptakan dari tubuh binatang ajaib yang dikenal sebagai monster jiwa fantasi, tidak hanya mampu memblokir pandangan seseorang, tetapi bahkan mampu memblokir persepsi spiritual. Selain itu, ruang itu sendiri memiliki misteri lain di dalamnya. Ruang itu dipenuhi hal-hal serupa, menyebabkannya tampak seperti labirin. Satu akan kehilangan arah seseorang setelah masuk dan berakhir hilang dalam. Mereka yang gagal keluar dari itu dalam waktu yang terpilih akan kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Ye Zong tersenyum saat menjelaskan rintangan pertama. Xiao Yan perlahan mengangguk. Pemandangan aneh melintas di matanya. Metode pemilihan Pil ini luar biasa. Setelah seseorang melewati rintangan lingkungan ini, seseorang memiliki kualifikasi untuk memasuki realem Pil. Ekspresi Ye Zong menjadi jauh lebih serius ketika dia menyebutkan realem Pil. Alam Pil. Saya katakan kepada kamu beberapa hari yang lalu bahwa itu semua pesaing akan memasuki tempat yang aneh setelah pertemuan Pil dimulai. Tempat aneh itu adalah alam Pil. Ye Zong mengangguk dan perlahan menjelaskan. Alam Pil adalah sebuah ruang. Dikabarkan bahwa itu seorang elit doseng dari Pil Tower menciptakannya sejak lama. Namun, untuk beberapa alasan, realem Pil secara bertahap menjadi hancur. Namun, realem Pil pasti tanah harta yang bermimpi jumlah alkemis yang tak terhitung banyaknya. Ada banyak harta alami dan bahan obat langka yang sulit ditemukan di dunia luar. Di sana, para alkemis yang memiliki kualifikasi untuk memasukinya akan diberikan daftar. Daftar ini akan mencatat beberapa bahan obat yang langka. Kamu semua harus mengandalkan kemampuan kamu sendiri untuk mendapatkan semua bahan obat di realem Pil. Hanya dengan begitu kamu dapat menukarnya dengan batu spasial di area pintu keluar. Setelah itu,
Kamu dapat meninggalkan Realm Peel dan berpartisipasi dalam kompetisi final. Platform batu di langit ada untuk orang-orang yang telah berhasil menyelesaikan rintangan terakhir ini, tidak semua orang memiliki kualifikasi untuk masuk ke mereka. Ini sungguh layak menjadi pertemuan temu gantung. Xiao Yan mengangguk lembut dan memuji, setelah 2 putaran seleksi ini. Akan mungkin untuk menghilangkan mereka yang datang untuk membuat angka, mereka yang lolos seleksi dan tetap akan menjadi elit sejati dari pertemuan Peel ini. The Peel Tower biasanya tidak akan campur tangan dengan apapun yang terjadi di alam Peel. Jadi selama kamu diam-diam, tidak ada yang akan mengetahuinya. Meskipun pemilihan semacam ini sangat keras kenyataannya bahkan lebih kejam dari kompetisi, jika seseorang tidak dapat lulus tes semacam ini. Bagaimana seseorang bisa bertahan di benua dan menjadi guru alkemis sejati? Ye Zong sedikit tersenyum dan dengan lembut berkata. Karena itu, jika kamu bertemu Chen Xian dari Sekte Suan mendalam di alam Peel, kamu bisa menyerang sesuka kamu. Xiao Yan tersenyum, kilatan dingin melintas di mata hitam gelapnya, bahwa itu Chen Xian telah menjual informasi tentang Xiao Yan kepada orang-orang dari Hall of Souls. Xiao Yan harus menyelesaikan masalah ini. Gong. Sebuah gong keras dan jelas tiba-tiba bergema di suatu tempat sementara Xiao Yan dan Ye Zong sedang mengobrol, suara gong menyebar dengan sangat kuat, bahkan suara gemetar bumi tertekan olehnya. Tanah terbuka ini menjadi lebih tenang setelah gong muncul. Mata yang tak terhitung banyaknya mengeluarkan suara swoosh saat mereka berhenti di atas panggung batu yang dipancarkan di sisi timur alun-alun. Tempat itu akan menjadi tempat di mana eselon atas menara pilakan muncul. Gelombang demi suara gelombang desian angin tiba-tiba muncul segera setelah gong berbunyi. Segera, ruang di atas panggung batu sedikit terdistorsi. Lebih dari 10 sosok perlahan muncul di sana. Mata Xiao Yan menyapu selusin ditambah sosok manusia. Setelah itu, mereka berhenti di 3 sosok manusia di tengah, di antara mereka bertiga. Xiao Yan sudah melihat salah satu kepala raksasa dari Peel Tower. Suan Kongzi, di sisi kiri dan kanannya ada 2 eksistensi yang dia tidak bisa mendeteksi aura apapun darinya. Orang tua di sebelah kiri memiliki kulit gelap, wajahnya tegang. Memberinya perasaan garang, tidak ada lelucon, matanya seperti kilatan petir, menusuk jiwa sampai ke titik di mana ia merasa sakit. Yang di sebelah kanan menyebabkan Xiao Yan merasa sangat terkejut karena dia adalah wanita cantik dalam Cheongsam. Meskipun Xiao Yan yakin bahwa itu dia tidak lebih muda dari Suan Kongzi dan pria lainnya. Penampilannya mirip dengan seorang wanita berusia 30 tahun, ekspresinya acuh tak acuh, mengandung pesona samar yang telah disimpan selama bertahun-tahun. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat pria tua yang gelap dan wanita cantik itu, namun dari cara keduanya muncul di samping Suan Kongzi, sudah jelas bahwa keduanya harus menjadi 2 kepala raksasa lainnya dari Menara Peel. Seluruh kerumunan menjadi lebih tenang mengikuti penampilan ketiga orang ini, manusia tak berujung mengubah tatapan mereka. Yang mengandung segala macam emosi, hingga orang ketiga ini, 3 kepala besar dari Peel Tower, lupakan tentang Central Plains, nama-nama ini dianggap benar-benar terkenal di seluruh benua Doki. Mereka bertiga biasanya eksistensi yang ada di legenda, sekarang setelah mereka mengungkapkan diri, banyak orang yang tidak percaya. Aku yang tua Suan Kongzi akan mewakili Menara Peel di sini. Dengan menyambut semua alkemis yang datang ke sini, selama waktu berikutnya. Tempat ini akan menjadi panggung untuk menampilkan keahlianmu. Seorang Suan Kongzi berambut putih perlahan melangkah maju, suaranya yang hangat jelas terdengar di telinga semua orang. Tanah terbuka itu benar-benar sunyi, perlawanan dari seberapa memberontak atau ganasnya seseorang. Seseorang hanya dapat mengendalikan dirinya sendiri saat ini, tidak ada yang berani menguji orang-orang ini bahkan sedikit pun, lagi pula. 3 orang di panggung batu itu tidak jauh dari eksistensi puncak di benua ini. Semua orang telah menempuh jarak yang sangat jauh untuk bersembunyi ke sini.
saya yang lama tidak akan membuang-buang waktu semua orang di sini. Pertemuan pil akan terjadi seperti di masa lalu, ini akan dibagi menjadi 3 tahap. Pertama, Xiao Yan diam-diam mendengarkan pencarian Xuan Kongzi tentang pemilihan pil. Dia menemukan bahwa itu mirip dengan apa yang dikatakan Ye Zong, jelas. Aturan-aturan ini sudah menjadi aturan standar dari semua pertemuan pil. Selama 1 kali melewati 3 pilihan ini, yang terakhir berdiri akan menjadi juara dari pil ini. Xuan Kongzi melihat lautan orang yang telah terbentuk ria karena kegembiraan kata juara, dia tanpa sadar tersenyum dan berkata, juara kali ini tidak hanya akan mendapatkan posisi penerus potensial dari kepala raksasa Pil Tower, tetapi juga akan mendapatkan gulungan yang berisi metode latihan dari jiwa zaman kuno. Hanya masalah waktu yang disediakan untuk maju ke tingkat 8 atau 9. Keributan. Kata-kata Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika lautan padat penduduk segera mengeluarkan suara gemuruh jiwa. Mata sejumlah alkemis telah berubah merah pada saat ini, tingkat 8, tingkat 9, tingkat L. Agenda ini tampaknya jauh dari mereka sebagai surga dan bumi, jika mereka mendapatkan metode latihan jiwa kuno. Celah ini pasti akan ditarik lebih dekat. Ini memiliki daya tarik yang fatal bagi semua alkemis. Bahkan Xiao Yan tidak dapat mengabaikan usulan tadi, setelah Xuan Kongzi memikirkan kata-kata itu. Napasnya dengan tenang menjadi lebih kasar, dia mengerti betapa langka dan berharganya metode pelatihan jiwa zaman kuno itu. Tidak berlebihan untuk mendeskripsikan harta semacam itu sebagai tak ternilai. Saya harus berusaha untuk posisi juara ini tidak peduli apa. Xiao Yan dengan erat mengepalkan tinjunya, suatu hawa panas menerpa mata hitam gelapnya, dia tidak peduli tentang status potensi untuk menjadi pengganti kepala raksasa, namun, metode pelatihan jiwa ini adalah sesuatu yang dia tidak dapat dengan mudah mengabaikannya karena dia jelas mengerti bahwa jika dia ingin menjadi alkemis tingkat 9, metode latihan jiwa adalah sesuatu yang tidak bisa dia kurang. Oleh karena itu, tidak peduli apa, dia harus melakukan semua usahanya hanya untuk menggulung latihan spiritual ini saja. Xuan Kongzi melihat mata di bawah, yang tiba-tiba menjadi merah darah. Dari panggung yang tinggi, dia sedikit tersenyum. Menatap langit sebelum akhirnya melambaikan lengan bajunya, rintangan yang tidak terlihat menyebar, mencolok ruang kosong dan membentuk gelombang suara gong panjang. Waktu sudah berakhir, pesaing yang berada di level 5 ke atas, harap memasukkan rintangan pertama, alam fantasi Soul. Jari Xuan Kongzi tiba-tiba menunjuk ke alun-alun besar, ruang dalam berwarna abu-abu dengan cepat meliuk, membentuk bagian dunia yang aneh dan memberinya penampilan yang mendalam. Bang! Suara Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika banyak sosok manusia tiba-tiba keluar dari lautan orang yang tak ada habisnya. Mereka bertindak seperti belalang ketika mereka melenggang ke langit dari es. Egala arah, setelah itu, semuanya memasuki ruang terdistorsi. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam saat dia melihat sosok manusia memasuki ruang terdistorsi seperti badai, dia perlahan melangkah maju. Lakukan yang terbaik. Xiao Yan tersenyum ketika mendengar sorak-sorai dari kelompok dokter peri kecil. Setelah itu, dia tiba-tiba menginjak tanah. Tubuhnya berubah menjadi sosok hitam yang tertahan ke ruang terdistorsi abu-abu tanpa ragu-ragu di depan banyak tatapan. Kompetisi ketat dari Pil Gathering telah resmi dimulai pada saat ini.